Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nisa Kurnia Rahman di sini. Senang sekali rasanya saya dapat memandu acara bedah buku ya. Disrupsi itu seru, menyingkap transformasi industri keuangan melalui adaptasi dan inovasi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi ini ternyata telah secara signifikan mempengaruhi hidup kita ya. Tidak hanya dalam hal berkehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam hal kita aktivitas ekonomi maupun keuangan. Benar ya? Dan fenomena disrupsi teknologi ini ternyata juga nggak bisa kita hindarkan gitu loh. Jadi dia mempengaruhi bagaimana masyarakat itu bertransaksi, berinteraksi, dan bahkan mendorong organisasi, masyarakat, lembaga kita tercinta Bank Indonesia ini ya, untuk selalu berusaha berkembang sebagaimana perubahan zaman. Ya, dalam buku Christensen di Innovators Dilemma ya, itu disebutkan bahwasannya disrupsi ini merupakan suatu kegiatan menghasilkan inovasi baru yang lebih mudah ya, lebih murah gitu ya, dan juga dapat diakses. Tapi kalau katanya Joseph S. Schumpeter gitu ya, dalam bukunya itu lebih radikal nih. Dia bilang disrupsi itu suatu creative destruction. Itu yang radikal banget ya, creative destruction, penghancuran kreatif gitu ya. Jadi bagaimana bisa memunculkan inovasi baru itu dengan cara menghancurkan tatanan lama supaya muncul hal baru dan bisa menjadi inovasi yang dipakai oleh masyarakat. Nah, di Indonesia juga nggak kalah nih, kita juga punya buku yang namanya Disrupsi Itu Seru gitu ya. Kira-kira apa sih makna dari disrupsi itu? Nah, jangan risau, jangan sedih nih, Perpustakaan Bank Indonesia secara langsung menghadirkan penulisnya dari Disrupsi Itu Seru, Bapak Yosya Iskandar. Mari kita sambut tepuk tangan meriah Bapak Yosya Iskandar. Oke, nah sudah hadir langsung jauh-jauh dari kantor gitu ya. Jadi Bapak Yosya Iskandar ini merupakan eksekutif direktur ya dari PT Bank DBS Indonesia gitu ya. Jadi beliau ini juga dikenal sebagai eksekutif senior hukum dan tata kelola perusahaan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di perbankan dan keuangan. Ya, beliau juga penasihat terpercaya bagi CEO dan dewan dalam regulasi dan risiko hukum karena memang beliau punya riwayat legal juga Pak ya di dalam studinya. Kemudian memimpin strategi hukum di bank besar gitu ya, dan diakui juga sebagai pemikir nih dan dalam regulasi keuangan, kepatuhan dan privasi data melalui publikasi yang dapat Bapak Ibu baca di Jakarta Post, di Kompas dan Hukum Online gitu. Nah, Pak Yose, kita dalam waktu mungkin sekitar 1,5 jam ke depan kita akan mencoba membahas nih teman-teman ya terkait deskripsi buku Disrupsi Itu Seru gitu ya. Sebenarnya tipis aja teman-teman ya, itu mungkin hanya sekitar 130 halaman Pak ya. Saya juga udah sempat baca gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti apa namanya tertarik gitu ya, dan nanti tentunya kita akan dijelaskan secara langsung oleh penulisnya ya tentang buku ini. Nanti kita bisa baca, apalagi kita dikasih ini ada 120 buku Pak ya. Wah, luar biasa loh. Nah, oke, mungkin udah siap slide-nya. Oh, sebentar. Oke nih, kalau gitu sambil menunggu nih, saya mau tanya dulu nih ke Pak Yose. Pak, ini kan disrupsi ini kan sebenarnya kalau bagi orang awam itu kayaknya hal yang anti kemapanan gitu ya. Apalagi orang-orang ini kan pengennya yang nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau ada disrupsi ini kan berarti ada sesuatu hal yang diubah gitu ya. Secara pribadi Pak, Pak Yose tuh merasa pernah nggak sih terdisrupsi gitu ya dengan konotasi yang orang awam sekarang pikirkan, tetapi bisa mengubah kondisi terdisrupsi itu menjadi hal yang empowering, Pak. Hal yang menginspirasi orang-orang gitu atau bahkan menginspirasi apa ya, minimal orang-orang di sekitar Bapak lah gitu. Pernah nggak sih Pak ada pengalaman seperti itu? Oke, memang ada pengalaman karir saya di perbankan atau sektor jasa keuangan. Itu dimulai di tahun 99.
ketika saya diminta bergabung ke dalam satu institusi di bawah BPPN. Kebetulan yang meminta saya saat itu adalah orang dari Departemen Keuangan. Mereka nawarin kan, mau nggak nih join company ini karena harus menyelesaikan BLBI dari salah satu bank terbesar lah yang saat itu memang harus dibantu oleh pemerintah gitu ya. Nah, dari tadinya saya di law firm, kerja dengan nyaman, handle klien, tiba-tiba bergabung dengan institusi ini, PT Holdiko Perkasa. Holdiko Perkasa itu dibentuk tujuannya cuma satu. Kita harus menjual aset senilai 52 triliun dalam bentuk perusahaan, dalam bentuk tagihan, dalam bentuk aset-aset secara fisik gitu ya. Supaya nanti hasil penjualannya bisa diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini BPPN, untuk melunasi utang-utang para pemegang saham. Jadi pada saat itu saya melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan krisis perbankan yang terjadi di Asia saat itu kan. Sebenarnya ini bukan hanya karena krisis, tapi karena tata kelola perbankan itu sendiri yang menyebabkan saat terjadinya krisis, kita tidak memiliki ketahanan modal yang cukup untuk menghadapi. Sehingga pemerintah harus step in gitu. Nah, di situ saya benar-benar mulai melihat tadinya saya di sisi konsultan, sekarang saya berada di dalam gitu. Kadang-kadang apa yang konsultan berikan, mereka tuh melihat sesuatu dari sisi pihak ketiga. Sementara ketika saya di dalam harus menyelesaikan, itu saya ada di posisi seperti orang pertama gitu, ikut dengan manajemen, ikut dengan para pelaku di dalamnya, dengan business unit, supporting unit kan. Ini gimana menyelesaikannya nih seperti ini nih. Jadi bukan hanya berteori, bukan hanya memberikan nasihat dari luar, tapi di dalam. Nah, perjalanan selama di Holdiko ini dari 99 2004 itu benar-benar memberikan pengertian baru buat saya bahwa memang sektor ini ya harus diatur dan diaturnya itu memang bukan hanya ikut aturan yang kita sudah tahu saat ini yang terbaik, tapi harus terus berkembang mengantisipasi yang akan datang gitu. Saat itu kan memang krisis ekonomi kita juga diperparah dengan adanya krisis politik gitu kan dari tahun 96, 97, 98 gitu ya. Jadi memang akumulasi. Nah, cuma setelah saya keluar dari Holiko, saya belajar banyak sekali tuh. Emang ini krisis, tapi krisis ini membuat kita menjadi semakin baik saat itu dengan keluarnya banyak aturan baru gitu di bidang perbankan. Terima kasih. Oke, jadi memang ternyata disrupsi itu maknanya ya tergantung bagaimana cara kita memaknai Pak ya. Ada memang orang yang menganggap apa sih ini udah mapan kok, ini sistem udah enak tapi kenapa harus ada disrupsi, padahal disrupsi itu juga hadir karena untuk merespon adanya tadi lingkungan yang sangat dinamis, ada krisis, ada memang ada penemuan-penemuan dalam hal teknologi misalnya Pak ya. Nah, jadi ternyata nggak melulu disrupsi itu hal yang konotasinya itu tidak mengenakan teman-teman. Bahkan itu dibutuhkan Pak ya untuk membuat regulasi-regulasi atau kebijakan. Nah, eh, kalau kita berbicara soal buku ini Pak, disrupsi itu seru. Saya sempat tadi melihat dari biodata Bapak gitu ya. Bapak juga aktif di penulis gitu Pak ya, di Jakpos, gitu ya, di hukum online gitu ya. Nah, itu apakah kemudian dari mana Bapak kemudian berinisiatif untuk orang-orang juga harus membaca dengan apa yang saya pikirkan gitu loh. A- a- Apa triggernya ya untuk rasa berbagi itu Pak gitu, karena ada beberapa orang yang ya udah saya hanya kerja aja untuk diri saya dan perusahaan saya nggak mau pikir deh itu di masyarakat luas seperti apa titik di situ Pak yang memutuskan untuk ini saatnya saya sharing untuk masyarakat buat teman-teman gitu Pak. Jadi 99 sampai 2004, saya tuh bergabung dengan Holdiko Perkasa menyelesaikan BLBI. Lalu 2005 sampai 2013 saya bergabung dengan Citibank. Nah, dalam periode itu saya menyaksikan banyak hal yang kemudian setelah peristiwa itu terjadi, orang mulai banyak menulis nih. Yang menulis itu adalah tentunya media.
Lalu yang menulis tentunya adalah pengamat, baik pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat keuangan gitu ya. Tapi mereka itu adalah pengamat, mereka orang-orang yang berada di luar sistem gitu. Nah, lalu saya lihat ini banyak tulisan mereka yang memang bisa menangkap esensi, tapi belum menangkap dinamika yang sebenarnya ada pada saat itu gitu. Nah, setelah saya melewati masa itu, saya merasa ini ada yang kurang yang ditulis dan ada yang banyak bisa kita pelajari. Seperti misalnya kasus krisis yang terjadi di Amerika saat itu ada subprime mortgage, lalu Lehman Brothers bangkrut. Nah, banyak yang nggak sadar bahwa kebangkrutan di sana juga berdampak pada nasabah di sini. Karena nasabah di sini juga ada yang beli produk itu, gitu. Ya. Nah, lalu pada saat 2016, saya melihat adanya gelombang baru nih, perubahan, yaitu munculnya inovasi teknologi di sektor jasa keuangan, gitu. Lalu saya lihat, kalau ini saya lewatkan lagi, tidak menulis sebagai orang dalam insider, maka nanti 10 tahun kemudian yang akan nulis adalah peneliti, pengamat, pihak ketiga yang mungkin akan miss, akan kehilangan dinamika yang sebenarnya terjadi gitu. Itu sebabnya kenapa mulai dari tahun 2020 saya pikir ya udahlah, saya memutuskan untuk menuliskan aja supaya saya nulis itu ketika permasalahan terjadi, ketika kasus sedang terjadi, ketika peraturan sedang dibentuk gitu kan. Nah, ini akan terasa lebih segar untuk masyarakat yang membaca. Lalu yang berikutnya, saya juga mengerti sekali bahwa industri keuangan ini khususnya perbankan, kita itu benar-benar mengandalkan kepercayaan masyarakat untuk tetap bisa berusaha. Tanpa kepercayaan masyarakat, nggak ada orang yang mau nabung di bank. Gitu. Nah, kepercayaan masyarakat ini sesuatu yang harus dibangun bukan instan nih, bukan cuma semalam doang. Harus dibangun, harus dipupuk, harus dipelihara. Salah satu upayanya adalah bagaimana kalau kita bisa menyampaikan ke masyarakat, bukan sekaligus begitu ada krisis, buru-buru kita dekati masyarakat. Begitu ada data bocor, buru-buru kita dekati masyarakat. Kan nggak seperti itu. Ini kan harus sesuatu yang dibangun. Jadi saya juga upayakan dalam setiap kali saya tuliskan, saya berusaha menjelaskan apa sih yang terjadi, bagaimana cara mengantisipasi. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, kenapa saya bikinnya kok ada di Kompas, ada di Hukum Online, ada di Jakarta Post. Nah, kepercayaan itu dibangun bukan hanya bagi masyarakat yang segmen tertentu aja gitu kan. Seperti misalnya juga gini, kalau masyarakat percaya bank, tapi investor asing tidak percaya, itu gimana? Kan nggak mau invest juga. Oke. Lalu kalau investor asing percaya, masyarakat percaya, tapi pelaku usahanya nggak mau ikutin regulator ngomong apa, kan nggak bisa jalan juga gitu kan. Jadi saya berusaha untuk membagi tulisan saya, jika itu untuk misalnya nih investor asing, untuk manajemen, untuk ekspat, saya tuangkan dalam Jakarta Post. Kalau sifatnya yang lebih umum, berusaha menjangkau masyarakat luas, taruh di Kompas. Tapi kalau yang saya ingin tujukan adalah misalnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, lawyer, atau in-house counsel dari perusahaan, saya uraikan di hukum online gitu. Tujuannya supaya bisa menjangkau sebanyak-banyaknya literasi ini. Oke, jadi memang Bapak kan dari praktisi kemudian menjadi penulis teman-teman. Jadi memang apa ya, ada semacam perubahan gitu Pak ya. Dan untuk supaya bisa dijangkau lebih luas pun kita harus segmented Pak ya. Harus sebagai penulis juga harus tahu ini naruhnya di mana gitu ya. Nah, kayaknya teman-teman udah penasaran banget nih Pak. Kita pengen bahas bukunya, isinya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak terkait buku ini. Saya berdiri aja ya, biar lebih. Oke, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Eh, Seperti tadi juga saya sudah singgung sedikit. Dari krisis ke inovasi. Perjalanan karir saya itu ada sebenarnya mengikuti perjalanan transformasi industri keuangan. Jadi saya melihat saya itu berada dalam posisi yang diuntungkan. Karena pada saat saya masih berkarir, transformasi itu terjadi di depan mata gitu. Jadi saya bisa ikuti dengan baik sebagai orang dalam.
Yang pertama, krisis perbankan di Indonesia. Krisis ini nih berdampak luas dan mengikis kepercayaan masyarakat. Benar-benar mengikis kepercayaan, orang nggak percaya lagi di bank. Saat itu saya tuh bisa nabung dengan bunga 40%, 50% gitu kan. Tapi saya nabung nggak? Nggak berani juga gitu. Sampai sedemikian dengan iming-iming 40% pun tetap orang nggak berani nabung. Bank yang memberikan bunga 40% pun bubar juga, tutup juga, karena tetap orang lari gitu kan, run on bank. Nah, krisis ini mengharuskan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan. Terjadilah perubahan besar-besaran dalam kebijakan di sektor jasa keuangan. Satu saya lalu bergabung dengan PT Holdiko Perkasa yang tugasnya juga kebetulan menyelesaikan BLBI, salah satu bank besar saat itu. Ya. Lalu yang berikutnya, tahun 2008 terjadi kebangkrutan Lehman Brothers dan krisis perbankan di Amerika. Saat itu mungkin kita lihat, oh ini krisis di Amerika nih, nggak ada masalah. Kalau tahun 96, 97 itu kan krisis di Asia, itu sangat bermasalah. Tapi ternyata krisis di Amerika ini berdampak juga. Bagaimana berdampaknya? Karena banyak nasabah Indonesia yang membeli offshore product, structure product. Salah satunya adalah offshore product yang dijual oleh Lehman Brothers. Lehman Brothers-nya bangkrut, nggak bisa bayar. Sementara nasabah Indonesia, mereka beli offshore product ini melalui distributor bank yang ada di Indonesia. Jadi mereka segera minta diselesaikan oleh Bank Indonesia ini, dalam hal ini ya bank yang saat itu setengah saya bekerja, yaitu Citibank gitu kan. Saat itu saya mesti bolak-balik tuh ke saat itu pengawas kita Bank Indonesia. Akhirnya dikeluarkan aturan tidak boleh lagi ada offshore products yang dijual. Gitu. Itu juga perubahan peraturan dan mengakibatkan adanya krisis yang bukan di Indonesia loh. Terjadinya di luar sana yang jauh dari kita tapi ternyata berdampak ke sini. Lalu yang berikutnya tahun 2010-2011 ini terjadi juga krisis juga nih. Mungkin sepertinya krisis ini terjadi di satu bank aja, di Citibank. Tapi sebenarnya berdampak juga ke industri. Karena dia membuat regulator mengubah aturan. Gitu. Yang pertama kasus internal fraud. Mungkin semua pernah dengar gitu ya. Walaupun udah lama, tapi kasus ini seringkali menjadikan bahan diskusi, bahan pelajaran, bahan pelatihan. Saat itu ada RM yang berhasil eh, quote unquote mengelabui nasabah sehingga sedemikian percayanya sampai kasih blank form itu nasabah diserahkan ke RM blank form, RM bisa kelola sesuka-sukanya, akhirnya jebol gitu. Nah, saat kasus itu meledak, meledak lagi satu kasus lainnya, kejadiannya hampir bersamaan tuh. Ada seorang nasabah kartu kredit gitu ya yang mengalami insiden lah ya. Nah, ini juga membuat eh, bank ini atau Citibank mendapat perhatian besar. Saat itu saya juga harus ke bolak-balik ke Bank Indonesia, bolak-balik ke kepolisian, bolak-balik ke kejaksaan, bahkan sampai ke DPR dipanggil 2 kali tuh harus hearing. Nah, ini pun membuat akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru. Salah satunya adalah mulai saat itu tidak boleh lagi penagihan oleh outsource company, harus in-house gitu. Kecuali setelah collect berapa gitu kan. Jadi saat itu juga keluar peraturan baru. Kenapa? Karena satu kasus yang terjadi di satu bank, tapi dampaknya kepada industri semua. Oke. Lalu 2016 mulai lagi era yang baru, yaitu era fintech. Kemajuan teknologi informasi ini membawa perubahan dan benar-benar membawa industri menapaki era baru. Muncul layanan pendanaan bersama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ya, saat itu belum ada aturan, tapi perusahaan ini sudah mulai muncul. Mereka sudah mulai menawarkan. Ada dua macam dari sisi crowdfunding. Ya, yang pertama memang yang biasa kita tahu berupa fintech lending, pinjam meminjam. Lalu yang kedua yang sifatnya equity crowdfunding. Jadi masyarakat bisa invest ke company ini, ke fintech ini, lalu fintech ini invest lagi ke SME gitu ya, ke UMKM. Nanti hasilnya akan dibagi hasil. Sementara kalau fintech lending,
Ya masyarakat meminjamkan, lalu nanti dicari nih lawannya siapa yang mau minjam gitu. Itu dia. Nah lalu peraturannya saat itu belum ada, tapi usaha ini sudah muncul. Lalu kemudian baru dikeluarkan aturannya. Lalu yang berikutnya yang menjadi catatan saya, adanya pandemi COVID 2019. Walaupun di Indonesia baru berasa di 2020, tapi namanya 2019 ya. Nah, ini memaksa bank untuk benar-benar mengakselerasi pertumbuhan digital kita gitu. Akselerasi dari digitalisasi dengan memanfaatkan online banking ya. Kenapa? Karena kalau enggak, nasabah enggak akan ada lagi yang berhubungan dengan kita gitu. Karena saat itu kan ada WFH kan. Ini juga saya masih ingat banget ya. Sekantor ada satu orang yang kena COVID, besokannya mesti tutup tuh satu lantai tuh nggak boleh datang gitu. Kan harus disterilisasi ya. Semua masih masih ingat lah segar di ingatan kita. Nah hal-hal inilah yang membuat terjadinya inovasi yang sepertinya kita terpaksa gitu. Kenapa? Karena ada krisis baik yang terjadi pada diri kita sendiri, baik terjadi pada tetangga kita, atau kita kena juga, baik terjadi secara nasional, ataupun ternyata di luar negeri terjadi pun kita kena juga gitu. Oke, lalu yang berikutnya, jika saya lihat esensi dari disrupsi yang ingin saya sampaikan, ini saya melihatnya sebagai adanya perubahan, tapi saya melihat dari dalam. Dan perubahan ini memang mendorong transformasi ke arah yang positif gitu. Esensi dari tulisan saya ini bukan soal sejarah sesuatu yang udah lewat, tapi saya menulis hal-hal aktual dari kacamata orang yang terlibat langsung, yang mengalami, yang kebetulan ditugaskan untuk menyelesaikan gitu. Jadi bagian dari KPI, Key Performance Indicator, selesaiin ini. Ya udahlah, sekalian saya tulis aja gitu kan. Jadi berbagi pengalaman. Nah, memang sektor ini amat dinamis gitu. Sektor amat dinamis, disrupsi itu sudah menjadi esensi bagi sektor ini. Cuma yang membuat sektor ini bertransformasi sebenarnya bukan disrupsi itu sendiri, sama sekali bukan. Tapi kemampuan para pelaku usaha untuk bisa bertransformasi. Melalui apa? Melalui adaptasi dan inovasi. Adaptasi dan inovasi ini memang adalah kunci. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut perbedaannya. Tujuan utama saya menulis apa sih? Ya, tadi saya juga sudah bagikan. Saya ingin bisa memperkaya literasi yang ada. Supaya apa? Supaya terjadi diskusi yang lebih positif tentang sesuatu yang tengah terjadi. Jadi kita nggak ngomongin flashback 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian orang masih ngomongin maaf BLBI misalnya gitu kan. Itu tahun yang lalu tuh gitu sebenarnya. Nah, alangkah baiknya kalau saat ini terjadi kita bisa bicarakan gitu ya. Tapi uraian-uraian yang saya berikan seringkali saya upayakan supaya ini bisa dilakukan dengan ringan. Kenapa? Karena materi sektor jasa keuangan itu materi yang sangat-sangat kompleks. Bukan hanya materinya kompleks, tapi dia itu banyak sekali sektor-sektornya yang sepertinya tidak saling berhubungan. Jasa keuangan itu kan mencakup apa? Ada perbankan, ada asuransi, ada multi finance, ada juga sekuritas. Sekarang muncul lagi ada fintech, ada konglomerasi, ada kripto. Dia semakin luas, semakin kompleks. Dan satu sama lain saling berkelindan, berkaitan, berhubungan gitu. Nanti saya jelaskan juga gimana mereka ada keterkaitannya. Nah, semakin banyak yang peduli dengan sektor ini, maka akan semakin banyak sumbangan pemikiran yang diberikan. Yang saya percaya itu akan memberikan dampak yang positif gitu ya. Karena masing-masing orang pasti memiliki pandangan sendiri, memiliki ide-ide tersendiri, dan itu sebenarnya adalah esensi dari inovasi dan adaptasi yang memang diperlukan untuk bisa memperoleh atau mencapai transformasi. Nah, dalam secara umum, transformasi terjadi keuangan memang terjadi akibat adanya disrupsi. Yang saya lihat saat ini itu ada dua minimal. Pertama, disrupsi digitalisasi, yaitu akibat adanya pertumbuhan atau perkembangan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi. Tapi ada lagi disrupsi kedua nih yang mungkin juga eh, agak kurang dibahas lah, tidak sebanyak yang pertama. Itu disrupsi di bidang sustainability. Berbeda dengan digitalisasi, akibat perkembangan teknologi,
ciptaan manusia, dampaknya positif. Kalau disrupsi di bidang sustainability, ini akibat pemanfaatan manusia atas alam, tapi dampaknya jadi negatif gitu. Kalau ketika kita memanfaatkan teknologi, dampaknya positif. Ketika kita salah memanfaatkan sumber daya alam, dampaknya jadi negatif. Ini juga menjadi disrupsi tersendiri ini di sektor jasa keuangan. Ya. Nah, mengingat memang buku ini adalah kumpulan tulisan yang telah dipublikasikan mulai dari eh, ya 2020 sampai 2023 ketika buku diterbitkan, mungkin saja dalam buku ini sudah tidak terlalu update. Kenapa? Karena pada saat saya menulis, tulisan saya tulisan aktual. Begitu ada perubahan, ya tentu harus ada perubahan peraturan, perubahan teknologi, perlu ada penyesuaian lagi gitu. Oke, berikutnya. Oke. Nah, tadi terima kasih sudah diperkenalkan tentang buku ini. Ini buku yang ditulis oleh Clayton M. Christensen tahun 97. Ada hal yang kita bisa pelajari dari Innovators Dilemma buku ini itu mengelola perubahan yang mengganggu. Jadi memang disrupsi itu sering dimulai dari pemain kecil yang melihat kebutuhan yang diabaikan. Jadi menurut Christensen, dia sendiri sebenarnya bukan orang yang menciptakan term ini, tapi dia orang yang mempopulerkan gitu ya. Kadang-kadang bisa terjadi perusahaan itu dia tertinggal bukan karena dia tidak mengikuti pakem yang ada. Justru karena dia benar-benar terlalu mengikuti pakem yang ada. Maka dia ketinggalan oleh yang lain. Perusahaan juga bisa tertinggal bukan karena dia itu tidak mendengarkan keinginan konsumen. Tapi bisa aja dia benar-benar mendengarkan keinginan konsumen. Tapi ada konsumen sebagian kecil yang tidak terlayani dengan baik karena kalah dengan majority. Lalu konsumen yang kecil ini dilayani oleh fintech misalnya. Nah, low end market ini begitu dari fintech, itu mereka merasa eh, terpenuhi kebutuhan mereka. Lalu fintech ini mulai merambat naik ke atas, ngambil pasar yang lebih besar gitu. Itu bisa membuat perusahaan juga tertinggal tuh, perusahaan yang terpaku pada pakem yang ada. Jadi memang organisasi besar seringkali gagal bukan karena tidak kompeten, tapi terlalu merasa nyaman, terlalu fokus pada kesuksesan di masa lalu gitu. Nah, jadi kunci menghadapi disrupsi adalah kemampuan beradaptasi dan menciptakan ruang untuk bereksperimen. Ruang bereksperimen ini adalah apa yang sekarang kita kenal sebagai sandbox gitu ya. OJK mengeluarkan peraturan sandbox, mungkin BI juga, perusahaan-perusahaan juga mereka semua berpartisipasi dalam sandbox ini. Eh, Berikutnya, disrupsi. Oke. Nah, jadi memang disrupsi mendorong transformasi di sektor jasa keuangan dan menuntut pelaku usaha menyesuaikan strategi, proses, dan model bisnis kita gitu. Model bisnis mereka. Yang pertama penyebab disrupsi apa sih? Yang saya lihat dan saya tuliskan dalam buku ini, pertama adanya teknologi baru. Seperti misalnya AI, blockchain, machine learning, open banking. Open banking itu kita bicara tentang API, sementara tentang yang sekarang ini lagi in banget, lagi tren banget, kita bicara tentang AI, ya, artificial intelligence. Sekarang banyak bank yang sudah memanfaatkan Gen AI atau ChatGPT, gampangnya dalam proses mereka gitu. Ini juga sesuatu yang disruptif nih si teknologi baru ini dengan banyak hal-hal yang positif, tapi juga ada negatifnya. Lalu yang berikutnya, ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen itu kita melihat sebagai pelaku usaha ada dua hal. Mereka pengen cepat dan maunya nyaman gitu. Tapi di satu sisi, peraturan mengharuskan kita bahwa transaksi konsumen itu harus aman. Jangan cuma cepat, jangan cuma nyaman, tapi juga aman. Nah, antara nyaman dan aman itu dua hal yang seringkali itu terjadi irisan, gesekan, pertentangan, dilema. Karena semakin dia aman, akan semakin sulit buat konsumen untuk masuk ke dalam misalnya perbankan digital mereka atau aplikasi mereka. Karena akan banyak pertanyaan, akan banyak password, akan ada OTP, akan ada token gitu membuat mereka nggak nyaman. Tapi kalau kita bikin nyaman, seperti misalnya nih,
konsumen cukup masukin nomor handphone, maka dia udah bisa operasikan. Itu sangat nggak aman. Karena kita temukan banyak ada namanya SIM card takeover gitu. Nah kalau udah SIM card takeover, misalnya nih kita udah nggak pakai SIM card, 6 bulan kemudian bisa jadi nomor telepon kita tuh sudah dipakai nih oleh orang lain. Nah, itu kan juga rawan. Oke. Lalu yang berikutnya perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini memang hal yang mendorong transformasi dan juga bisa menyebabkan terjadinya disrupsi. Kenapa seperti itu? Karena seringkali juga ada regulasi-regulasi yang memang tercipta karena mengikuti perkembangan zaman maupun perkembangan di luar, gitu ya. Seperti misalnya pelindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi itu adalah salah satu contoh regulasi yang terjadi akibat adanya dorongan, ya, atau insentif supaya kita bisa melakukan perdagangan bebas dengan luar. Tanpa adanya undang-undang PDP, maka dianggap perlindungan data pribadi Indonesia itu akan di bawah nih standarnya dari Uni Eropa. Makanya pemerintah mengeluarkan undang-undang ini supaya dianggap oh kita melindungi data privasi dengan baik sehingga kita bisa lebih mudah nih dalam melakukan pertukaran data dan informasi dengan luar ya. Dan itu juga ada seperti regulasi cipta kerja, regulasi di sektor jasa keuangan (PPSK) dan juga mengenai sustainability. Lalu akibatnya apa sih disrupsi? Yang pertama, selalu ada pengetahuan baru yang harus dipelajari. Selalu ada hal-hal baru yang harus kita tahu lagi nih. Kadang-kadang kalau kita berasa nyaman di industri, kita sudah tahu segala hal gitu. Ketika saya keluar dari bank yang awal, saya pikir, oh oke, saya sudah melewati krisis 98, saya sudah melewati krisis Lehman Brothers, saya sudah melewati krisis RM, fraud, saya sudah melewati krisis kartu kredit, saya sudah berhasil mendapatkan kembali license dari bank itu yang sempat disuspend gitu ya, saat itu oleh Bank Indonesia yang suspend karena pengawas Bank Indonesia. Saya pikir saya sudah lihat semua hal nih, oke saya sudah tahu, saya keluar dari dunia perbankan. Lalu ketika saya masuk lagi dunia perbankan, ternyata muncul fintech. Ini apalagi nih fintech nih? Ternyata muncul API, ternyata muncul open banking. Jadi apa yang saya pikir saya udah tahu, ternyata nggak tahu sama sekali, mesti belajar ulang lagi. Dia selalu ada pengetahuan baru yang harus kita pelajari nih, bukan hanya oleh pelaku tapi juga stakeholders yang lain. Tapi di saat yang bersamaan ada juga peluang baru untuk dijajaki supaya tetap kompetitif gitu. Pada saat fintech mampu untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, itu bank kalau kita diem aja, enggak, kita tetap di sini aja. Ya udah kita bisa ketinggalan. Mereka dengan cepat terus merambah, bukan hanya dari pinggir-pinggir desa atau pinggir-pinggir kota, tapi masuk nih ke perkotaan misalnya kan. Nah, peluang barunya di mana? Bank bisa bekerja sama dengan fintech untuk menyalurkan dananya gitu. Sekarang sih istilah kerennya kita sebut dengan ekosistem lending gitu ya. Nah, di saat yang sama juga ada tantangan baru yang harus dihadapi. Tantangan dalam hal apa? Yang paling utama itu butuh investasi yang besar, ya. Digitalisasi itu investasi besar sekali gitu. Bukan hanya dari sisi sistem, teknologi, tapi juga sumber daya manusia gitu. Tapi hasil akhirnya setelah yang saya pelajari, saya lihat gitu kan ada pengalaman saya, adaptasi ini menjadi satu keharusan dan inovasi itu sudah menjadi satu kebutuhan agar kita dapat memperoleh hasil yang diharapkan itu transformasi itu sendiri. Mohon maaf waktu saya sampai jam berapa? Sampai jam 1 kurang 5 menit boleh? Oke, makasih. Oke, berikutnya. Nah, jadi transformasi melalui adaptasi inovasi adalah kunci untuk memanfaatkan peluang baru dan menghadapi tantangan yang muncul. Sekarang bedanya apa sih gitu? Adaptasi itu adalah penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi supaya kita tetap bisa bertahan di tengah lingkungan yang relevan. Ya, itu kita beradaptasi. Misalnya nih, kalau customer memang mereka maunya ke branch, maunya ketemu RM, kalau nggak dikunjungi maka mereka nggak mau banking dengan kita. Ya udah, kita beradaptasi dengan bikin branch lebih banyak,
kita adaptasi dengan rekrut RM yang lebih banyak, itu adaptasi gitu. Kita bisa menyesuaikan proses strategi layanan sejalan dengan perkembangan teknologi dan juga perilaku konsumen ataupun tren industri. Itu adaptasi. Bisa juga kita kuatkan dengan layanan online, meningkatkan kehadiran di digital dan pemanfaatan analisis data. Tapi inovasi itu adalah merubah sesuatu dari yang tadinya nggak ada menjadi ada gitu. Baik melalui ide baru, produk, layanan, atau proses baru yang bisa menciptakan nilai tambah gitu ya. Seperti misalnya kita mengembangkan teknologi produk untuk meningkatkan pengalaman nasabah gitu. Seperti yang tadi saya sudah coba jelaskan, adanya aplikasi perbankan mobile dan juga penggunaan AI dalam analisis resiko. Nah, pemanfaatan AI ini sekarang ada beberapa bank yang sudah memanfaatkan ChatGPT dalam sistem mereka untuk mempermudah karyawan dalam membaca policy. Bank itu, satu bank bisa punya ratusan tuh policy, kebijakan, SOP, ada lagi namanya guideline gitu kan. Nah, pada saat sebelum adanya ChatGPT masuk, maka itu harus istilahnya eyeballing tuh satu-satu tuh. Pada saat orang yang sudah punya kemampuan eyeballing satu-satu resign atau pensiun, orang baru mesti belajar ulang lagi gitu. Sekarang ada bank-bank yang sudah memanfaatkan ini untuk coba cari policy tentang cuti misalnya. Akan keluar semua tuh. Wah. Coba cari policy tentang resiko udah keluar semua tuh. Coba cari policy tentang bagaimana kita menganalisis kredit scoring nasabah. Nah, muncul semua tuh gitu. Itu sangat memudahkan kita dan ujung-ujungnya meningkatkan layanan kita bagi nasabah. Berikutnya. Nah, adaptasi inovasi ini membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperkaya pengalaman, dan mendukung keuangan yang berlanjutan. Tema utama dari yang saya tuliskan memang ada 4. Yang pertama di bidang perbankan, ini adanya digitalisasi membuat transaksi semakin mudah bagi nasabah, tetapi semakin kompleks bagi bank. Mungkin kita mudah membuka aplikasi digital, tapi di belakang aplikasi digital itu sesuatu yang sangat kompleks. Bank mesti invest besar dalam sistem, bank mesti invest besar dalam data security, bank mesti invest besar juga apa namanya dalam hal-hal yang tadinya tuh nggak kepikirkan gitu kan. Karena sistem kan bukan cuma dibeli sekali, setelah itu mesti di-maintain. Kalau nggak di-maintain akan ketinggalan. Selain itu juga, kalau di sifatnya digital akan lebih mudah diretas dibandingkan dia sifatnya printed atau cetak. Printed kita masukin dalam safe deposit box atau masukin dalam bank vault, kunci selesai. Kalau digital itu akan lebih susah gitu ya. Nah, yang berikutnya juga saya bicara tentang adanya kompetisi. Bank tidak akan lagi relevan nih kalau tidak ikuti perkembangan. Seperti dengan fintech misalnya. Kalau bank tidak bisa bekerja sama dengan fintech dalam menyalurkan pinjaman, maka fintech akan bisa memakan pangsa pasar dari perbankan sendiri, gitu. Ya, di bidang pasar modal, saya bicara juga tentang moral hazard. Moral hazard terjadi ketika risiko yang diambil oleh pengelola modal itu ditanggung oleh si pemilik modal. Misalnya kita membeli reksadana, ya. Kita beli reksadana itu uang kita serahkan kepada manajer investasi. Manajer investasi inilah yang kemudian membeli saham, securities, bonds, tapi kalau dia untung, dia dapat fee gitu ya. Kalau dia rugi, maka aset under management akan turun, nilai aktiva bersih juga akan turun, ujung-ujungnya pada saat unit reksadana yang kita jual, nilainya pun turun. Gitu. Ini menimbulkan moral hazard, karena orang yang mengambil risiko bukan orang yang harus bertanggung jawab atas risiko yang terjadi. Gitu. Oke. Jadi saya juga bicara tentang adanya asymmetric information yang mengakibatkan moral hazard di capital market. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa mengatasi atau bisa menjembatani supaya mengurangi ada moral hazard? Transparansi. Transparansi memang jadi kunci bagi investor untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Cuma memang transparansi ini masih perlu banyak pendalaman. Dalam arti, apa yang transparan buat si fund house atau manajer investasi belum tentu cukup transparan buat nasabah.
Kenapa? Ujung-ujungnya karena pemahaman investor itu sangat berbeda tuh. Mulai dari investor yang sifatnya profesional, sophisticated, udah canggih, dengan investor yang mungkin orang pensiunan gitu ya, mungkin ibu-ibu rumah tangga, mungkin anak-anak sekolah, kuliah yang pengen coba-coba. Jenjangnya juga jauh sekali. Transparansi bagi mereka akan berbeda-beda. Orang yang dikasih informasi yang sama bisa memiliki penafsiran berbeda-beda. Nah, di bidang asuransi, itu saya tuliskan juga tentang investasi, khususnya tentang unit link. Asuransi saat ini bukan lagi suatu cara untuk berjaga-jaga atas kerugian tak terduga. Kalau kita lihat dari sisi hukum itu sebenarnya asuransi adalah perjanjian untung-untungan gitu. Ketika suatu saat ada insiden atau kejadian merugikan kita, maka ada asuransi untuk mengcover. Kalau kejadian itu nggak terjadi, ya udah preminya buat asuransi. Tapi sekarang asuransi bukan lagi seperti itu. Asuransi dikaitkan dengan investasi di mana sebagian dari premi yang dibayar itu digunakan oleh pihak asuransi untuk berinvestasi di capital market gitu. Yang diharapkan kalau untung, maka pembeli premi bisa menikmati hasilnya. Tapi ujung-ujungnya kalau untung, kalau rugi ya juga kena dampaknya gitu. Nah, di bidang asuransi ini juga sangat penting menjaga persepsi dari masyarakat dan melalui literasi gitu. Saya temukan ada perbedaan persepsi nih antara asuransi dan nasabahnya gitu. Misalnya 2 minggu lalu ya, saya baru ketemu dengan agen asuransi saya karena saya beli beberapa asuransi gitu kan. Untuk asuransi kesehatan misalnya, dia bilang gini, oh ini preminya mulai naik nih. Saya tanya kenapa naik? Oh karena industri naik. Kenapa bisa gitu? Karena klaimnya ternyata makin banyak. Jadi informasi yang saya peroleh dari agent saya, ketika banyak klaim dari nasabah-nasabah asuransi ini, itu membuat asuransi itu harus lebih berhati-hati dan mereka harus menaikkan preminya nih buat saya gitu. Jadi ternyata premi saya naik bukan karena saya sering klaim, enggak. Saya nggak pernah klaim, nggak pernah sakit, nggak pernah apa, tetap aja premi saya naik karena apa? Karena yang lain klaim, yang lain teman-teman klaim gitu. Nah ini kan ada persepsi yang perlu diluruskan. Sama sekali bukan itu yang saya pikirkan ketika saya beli. Kalau aja itu saya tahu waktu saya beli, gara-gara teman saya atau tetangga saya banyak klaim, lalu premi saya naik, mungkin saya nggak akan beli. Gitu. Ini persepsi yang saya nggak tahu apakah ini hal yang umum diketahui masyarakat atau memang baru saja dengar gitu. Ya. Lalu tentang fintech. Nah, fintech ini adalah industri baru dan dia juga membawa risiko baru. Jadi perlu pemahaman yang benar-benar baik mengenai model bisnis dan risiko menyertainya. Sekarang itu ada yang menyangka fintech itu sama seperti bank, di mana kita bisa pinjam uang, lalu kita bisa apa namanya tunda pembayaran, bisa restrukturisasi, bisa apa gitu kan. Atau ada juga nggak fintech itu tempat kita taruh uang. Lalu nanti fintech ini menyalurkan ke orang lain gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Fintech pinjam meminjam, satu debitur dia akan punya satu kreditur. Walaupun memang bisa ada beberapa kreditur. Tapi fintech hanya berfungsi sebagai platform aja. Dia itu seperti e-commerce yang memperjumpakan antara peminjam dan pemilik dana gitu ya. Nah ini juga harus benar-benar dipahami nih. Karena resiko yang ditanggung oleh si kreditur, oleh orang yang memberikan dana ke fintech, itu bukan resiko fintech secara keseluruhan. Tapi benar-benar resiko kredit dari debitur itu sendiri. Dan tergantung tuh siapa kreditur debiturnya gitu. Oke. Kalian terakhir di bidang fintech, reputasi dan kepercayaan. Kenapa ini penting? Kita sering dengar tentang adanya pinjol ilegal. Bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang nih, masih sesuatu yang diwacanakan, didiskusikan, sudah banyak juga yang ditutup, dibubarkan, tapi tetap terjadi hal-hal sporadik gitu ya, yang kita masih dengar berita ini. Nah, pinjol ilegal itu yang berapa bulan terakhir itu terdengar adanya gerakan gagal bayar gitu, gagal bayar.
Jadi gerakan gagal bayar ini adalah gerakan untuk tidak membayar tagihan kepada pemberi pinjaman. Sayangnya orang bisa melihat, oh pemberi pinjaman, oh gue juga ditagih kartu kredit nih, udahlah nggak usah bayar lah gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Padahal kan dampaknya juga besar buat orang yang membayar. Maka tentunya nama mereka, kredit rating mereka akan menjadi rendah. Akan menghalangi mereka untuk memperoleh kredit dari bank. Bahkan untuk memperoleh KPR pun yang dapat tunjangan dari pemerintah misalnya, itu akan terhambat tuh kalau slik mereka jelek misalnya kan. Nah jadi resiko yang melekat pada fintech kalau salah dipahami masyarakat akan juga membawa akibat pada bank. Itu disrupsi juga tuh sebenarnya buat perbankan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat nasabah kita memahami gitu ya. Eh, Salah satu juga gini, sekarang itu banyak sekali kita ditelepon oleh scammer, oleh fraudster. Ini membuat kita kayak seperti saya nih, saya pakai Truecaller tuh di app gitu kan, di telepon kan. Itu kalau nomor nggak dikenal, dia langsung tulis tuh suspected scam gitu. Jadi kadang saya udah nggak tahu lagi, yang telepon ini apakah bank saya penerbit kartu kredit karena ada sesuatu yang mencurigakan, atau ini fraudsternya sendiri. Jadi saya nggak angkat gitu. Nah, itu kan memang reputasi dan kepercayaan ini bisa terkikis karena segelintir atau sekelompok institusi atau orang yang menyalahgunakan kepercayaan gitu ya. Itu juga disrupsi buat kita. Berikutnya. Jadi disrupsi mengajarkan bahwa ketahanan industri tidak dibangun dengan mempertahankan cara lama, tapi dengan terus belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Berikutnya, sektor perbankan. Ini kita masuk ke dalam buku kita. Sektor perbankan saya lihat memiliki berbagai peluang, kesempatan dengan dikeluarkannya aturan baru dan pesatnya perkembangan teknologi di bidang keuangan. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Walaupun Omnibus Law tidak secara langsung mengatur sektor perbankan, tapi dia memberi kesempatan kepada usaha-usaha kecil untuk bertumbuh. Nah, perbankan harus bisa melihat peluang ini untuk menjangkau usaha kecil ini gitu, yang kesempatan diciptakan oleh Cipta Kerja. Lalu juga ada open banking, tulisan saya judul open banking, ayo terbuka saatnya kolaborasi. Ini memang dia mendorong kolaborasi antara bank dan pihak ketiga, baik dengan fintech, baik dengan multi finance, baik dengan securities company. Tapi tentunya selain ada peluang kita bisa menjangkau lebih banyak nasabah, juga ada tantangan. Karena pada saat kita berbagi data, selalu ada peluang di mana terjadi kebocoran tuh di titik-titik pertemuan antara perbankan dan pihak ketiga, gitu ya. Lalu juga muncul lagi Undang-Undang PPSK. Ini juga menyediakan banyak peluang bagi perbankan, ya. Di antaranya kripto gitu. Tapi saat ini memang kripto masih belum bisa sepenuhnya dijalankan sepertinya oleh perbankan, ya. Lalu juga yang berikut saya tulis tentang tanggung jawab konsumen di sektor jasa keuangan. Kenapa saya tuliskan ini? Seringkali konsumen itu nggak sadar atau kita nggak benar-benar aware. Kita pun punya tanggung jawab nih terhadap apa yang kita miliki, terhadap produk dan lain yang kita beli di sektor jasa keuangan. Pertama, konsumen mesti punya itikat baik. Kedua, konsumen mesti patuh pada term and condition. Ketiga, konsumen mesti patuh terhadap peraturan. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Yang juga saya tuliskan di sini. Kalau saja industri perbankan bisa membuat konsumen mereka benar-benar memahami tentang kewajiban mereka, maka mungkin bisa dicegah jadi seminimal mungkin adanya salah pengertian gitu ya. Contoh misalnya ada konsumen yang datanya dijebol oleh hacker ya. Penjebolan jadi gini, eh, beberapa kasus terakhir itu melibatkan fake BTS ya, fake BTS. Teman saya bilang, "Yos, ini gue di SMS dari bank yang selama ini selalu ngirimin lewat SMS itu. Kalau ada tagihan, kalau ada penggunaan, kalau ada apa, ini bank itu. Tahu-tahu bank itu ngirimin informasi, poin Anda sudah mau expire." Teman saya bilang, tadinya saya cuekin, tapi terus-terus kirimin. Klik
link ini. Akhirnya dia klik. Oke, dia klik, disuruh isi. Nggak lama hilang dana sekitar 10 juta atau berapa juta gitu pakai mata uang asing. Juta rupiah ada pembelian di negara lain. Dia segera telepon banknya, banknya bilang bukan, itu bukan dari bank. Ya, jadi eh, kan pernah ada tuh iklan. Kalau tidak tahu katakan tidak. Sekarang saya nggak mau yang jelasnya seperti apa gitu ya. Tapi sekarang buat customer itu dia tahu selama ini SMS yang bank itu kirimin dari nomor ini gitu. Tapi tetap aja isinya itu ternyata fraudster, ya. Nah, jadi ini pentingnya bagi bank untuk terus menjaga hubungan dengan customer, untuk terus memberikan literasi, untuk terus memberikan pemahaman bahwa modus fraudster juga bisa berubah gitu. Ada yang tadi saya jelaskan coba SIM card takeover. Begitu SIM card di take over, maka orang yang punya SIM card ini kebetulan bisa tahu siapa pemilik sebelumnya. Dicari lewat internet, pemilik ini siapa, emailnya apa. Dicoba masuk ke email itu, email begitu nggak bisa masuk, kita kan bisa pakai apa? Forget password kan. Forget password, dikirimlah OTP. OTP-nya kemana? Ke nomor telepon. Nomor teleponnya kebetulan masih belum diganti, masih nomor telepon yang lama. Dimasukin OTP, maka email itu jebol. Hati-hati lagi, dalam email kadang kita suka simpan apa? Username dan password. Username password langsung dicoba lagi ke aplikasi perbankan. Nah, modus ini kan sepertinya sederhana. Yang kalau kita dengar, oh iya tentu aja kayak begitu, gampang, kita nggak akan lakukan. Kenyataannya terjadi, gitu. Kenyataannya ya begitu, ini kasus real kan. Fraudster-fraudster baik itu fake BTS, baik itu SIM card takeover gitu. Makanya perlu terus-menerus perbankan untuk membangun komunikasi yang baik dengan nasabah. Berikutnya. Izin Bapak 5 menit lagi. Oke, berikutnya. Oke, sektor pasar modal tentang mitigasi moral hazard, juga tentang praktek berbahaya dan modus operandi yang harus diwaspadai. Nah, jadi sekarang itu memang ada jargon yang berusaha apa namanya, bukan berusaha ya, maksudnya yang digunakan dan memang terdengar sangat baik gitu ya. Pokoknya investasi itu harus legal dan logis. Harus legal dan logis, itu udah benar sekali tuh. Tapi di lapangan, nggak semua yang legal itu logis dan nggak semua yang logis itu legal gitu. Dalam salah satu tulisan saya, bisa kejadian nih dalam kenyataannya ya, produknya legal, produknya disetujui oleh otoritas. Terus manajer investasinya itu juga mendapatkan license, disetujui. Dan KIK-nya itu pun disetujui. Tapi pada saat dia membeli securities, dia belinya saham gorengan gitu. Tujuannya apa? Supaya dapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mempermainkan saham. Jadi produk legal, apa namanya, pemainnya juga legal dan itu juga logis, tapi dalam kenyataannya bisa off juga gitu. Ya. Terus juga bisa aja produknya legal, tapi pemainnya nggak legal. Bisa juga kan. Misalnya jual produk, tapi ternyata belum dapat license, belum dapat approval gitu. Ya. Dan itu ada berbagai kombinasi lagi yang membuat sebenarnya ada hal-hal yang masih harus diperhatikan lagi nih oleh masyarakat gitu. Lalu berikutnya, sektor asuransi. Tadi juga saya sudah jelaskan sekilas. Lalu berikutnya, nah, fintech. Nah, fintech ini bahkan sampai sekarang itu udah dari mulai tahun 2020 tuh selalu mendatangkan perdebatan, dilema di antara ahli hukum. Sebenarnya kalau dia itu ilegal perlu bayar atau enggak gitu kan. Ini juga saya tulis. Kalau utang, namanya utang kita terima duit, mau legal kayak mau enggak kayak tetap harus bayar gitu. Karena gerakan gagal bayar ini juga sudah quote unquote menyusahkan. Bukan industri keuangan loh sebenarnya yang disusahkan, tapi masyarakat. Karena ketika mereka nggak bayar dengan alasan itu kan ilegal.
ternyata nama mereka juga masuk ke Slick gitu ya. Karena kan fintech juga harus melaporkan kan. Ini akan mempersulit mereka sendiri sebenarnya. Oke, lalu berikutnya, ya ini kita lewat aja berikutnya. Berikutnya. Oke, jadi memang ada dua hal penting diperhatikan dalam transformasi, baik dari digitalisasi dan sustainability. Dan kita itu tidak bisa memilih salah satu di antaranya. Dua-duanya harus berjalan seiringan supaya bisa terjadi sinergi. Jadi harapan saya memang buku ini bisa memperkaya literasi dan wacana yang ada, supaya bukan hanya para pelaku usaha yang turut memikirkan dan memberikan kontribusi, juga bukan hanya regulator yang turut memikirkan, tapi juga masyarakat bisa memberikan sumbangan pikiran gitu. Ketika disampaikan dengan ringan, diharapkan bisa terjadi diskusi-diskusi yang lebih membangun, lebih mudah dicerna gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Ya, jadi teman-teman buku ini memang membahas 4 bab besar Pak ya. Jadi di sini dijelaskan disrupsi tadi ya di bidang yang pertama adalah perbankan, kemudian di pasar modal, lalu asuransi dan terakhir fintech gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih membutuhkan bacaan yang gak begitu berat dan teman-teman baru ingin belajar gitu ya, baru ingin tahu terkait topik-topik tersebut, bisa banget nih buku ini buat teman ngopi cantik gitu ya. Boleh Pak ya? Oke, nah ini kita masih ada waktu setengah jam, boleh? Wah, Bapak semangat banget nih, nanti dikasih ini ya souvenir ya. 2, 3, oke. 4, satu lagi. Souvenirnya cuma ada berapa? Ada 5 loh. Satu lagi nih, biar pas nih 5. Oke, nanti dulu deh ya. Ada 4 orang. Mungkin yang pertama dari depan kali ya, boleh ya? Boleh teman-teman mic ya, siap. Yang dari depan dulu aja. Ha. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua. Apa kabar Pak Jose? Ini menarik sangat Pak ya yang disampaikan. Mungkin saya ada dua Pak. Yang satu opini, ya saya kasih opini, saya minta pendapat Bapak. Yang kedua saya bertanya Pak. Yang pertama mengenai opini. Tadi kata Mbak Moderator bilang kalau kita menghadapi suatu disrupsi itu, ya kita mesti menjadi disruptornya, pelakunya gitu kan. Jadi misalnya ini kalau nggak salah sih di tahun 98 kejadian Pak ya. Pada waktu krisis perbankan, itu Bank Indonesia merubah semua peraturan Pak. PBI semua dirubah total. Kebetulan saya ikut di beberapa working groupnya ya. Salah satu yang menonjol itu mengenai Triple R ya, atau BMPK. Ya. Dulu nggak dibayangkan tuh Pak, kalau kakeknya punya bank, cucunya ngambil dimacetin, nggak apa-apa. Atau mantunya dimacetin, nggak apa-apa. Kemudian belakangan BI memikirkan hal itu, dan BI bikin peraturannya. Jadi yang pertama mungkin opini saya itu Pak, bahwa eh, kita ini kan harus menyesuaikan diri Pak ya. Nah apakah menyesuaikan diri ini menjadi disruptor, atau menjadi ya agent of develop gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang saya tanyakan ke Bapak, karena kita ada di Bank Sentral, ya tentunya kita akan ngomong mengenai perbankan pada umumnya Pak ya. Apa kira-kira tantangannya Pak pada perbankan dalam menghadapi disruption teknologi? Misalnya saya kasih contoh mengenai perlindungan data pribadi ya. Saya pernah baca tulisan Bapak itu di hukum online mengenai perlindungan data pribadi kan sampai sekarang kan belum semua perbankan bisa mengatasi hal ini Pak. Masih banyak yang bocor ya. Bapak bilang tadi apalagi dengan adanya kerjasama dengan open banking kan. Ini memungkinkan data kita untuk diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kedua mengenai harmonisasi regulasi. Saya tadi sebelum Bapak maju sempat baca-baca buku di sini, ternyata rupanya mengenai fluktuasi currency itu kejadiannya bukan hanya di Indonesia, di negara kita, di mana-mana juga. Salah satunya penyebabnya adalah banyak peraturan nggak sinkron. Misalnya regulator keuangan bikin peraturan A, DPQ bikin B, ini bikin C. Jadi ini nggak nyambung, Pak. Ya, jadi ini mungkin salah satu atau salah dua tantangannya, Pak. Yang pertama tadi mengenai apa namanya perlindungan data pribadi, yang harmonisasi, dan bagaimana Bapak menyikapi hal ini. Mungkin terima kasih Pak Yose. Terima kasih juga atas donasi bukunya Pak. Terima kasih. Oke, mau dijawab langsung atau dikumpulin aja Pak? Boleh takut buru lupa. Lupa ya, boleh silahkan Pak. Oke, kalau tidak salah tadi pertanyaan pertama, apakah kita harus menjadi disruptor jika kita ingin bertransformasi dengan adanya disrupsi? Sebenarnya disrupsi itu bisa terjadi dan sebagian besar terjadi dari luar kita sendiri kan. Seringkali kita itu terutama yang bekerja di bank besar ataupun pelaku usaha jasa keuangan sebagai institusi yang besar,
kita berasa mapan. Kita ingin customer kita tetap terlayani dengan baik gitu. Itu yang ditulis di buku Clayton Christensen itu, dia bilang seringkali perusahaan-perusahaan besar itu gagal bukan karena mereka itu melakukan kesalahan, tapi karena mereka mengikuti pakem yang ada, karena mereka mengikuti keinginan konsumen mereka yang sudah standar, secara tradisional, yang secara terus-menerus seperti itu. Ternyata ada peluang yang low end market disebutnya di buku itu, yang dimanfaatkan oleh disruptor atau institusi yang lebih mau main di market yang lebih bawah, yang di pasar bawah. Kalau institusi besar ini tidak memperhatikan tersebut, maka mereka bisa ketinggalan kereta. Itu yang terjadi ketika 2016, 2017 mulai muncul fintech-fintech. Bank akan segera tidak lagi menjadi relevan ketika orang lebih gampang bayar lewat aplikasi OVO dan apa ketimbang lewat bank gitu. Kalau sekarang sudah ada kesamaan playing field, pakai kris. Nah, semua udah bisa pakai kris kan gitu. Tapi kalau itu tidak ada, bank akan bisa ketinggalan. Karena kita masih sibuk untuk memikirkan, wah berapa nih commission fee, oh berapa nih transfer fee. Sementara yang lain gratis gitu. Oke, jadi bukan hal apakah kita menjadi disruptor atau enggak, tapi yang penting kita menjadi bagian, ikut menjadi agents of change, supaya nggak ketinggalan kereta dalam disrupsi yang terjadi. Oke, lalu Kedua, tantangan perbankan, Pak. Oke, tantangan perbankan terkait dengan banyaknya peraturan, memang yang pertama kita harus mengerti peraturan itu sendiri. Tapi peraturan itu cara mengertinya juga harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat peraturan gitu. Oleh regulator, oleh DPR gitu ya. Dan lagi harus mengerti juga di balik aturan itu tujuan utamanya apa sih gitu. Seperti misalnya pelindungan data pribadi gitu Indonesia ya. Kalau kita mau lihat ke dalam, pelindungan data pribadi ini esensi tentang pelindungan hak asasinya itu hanya sebagian aja tuh. Kalau kita lihat GDPR sendiri, tujuan GDPR itu memang melindungi hak privasi. Tapi yang mendorong GDPR keluar itu karena adanya perdagangan antar negara sesama negara Eropa yang membuat mereka harus saling tukar-menukar data pribadi dalam rangka mendukung proses perdagangan tersebut. Dan didorong lagi dengan perkembangan dari pemanfaatan teknologi informasi yaitu digitalisasi gitu. Makanya GDPR itu dia fokusnya itu tentang data yang tersimpan, walau tersimpan secara digital. Walaupun juga mereka juga ngomongin data yang dituangkan dalam satu sistem yang non digital gitu ya. Nah, di Indonesia bank ini mesti bisa mengerti bukan hanya peraturan yang tertulis, tapi keinginan regulator seperti apa dan background dari aturan itu gitu. Saya contoh gampangnya seperti ini. Undang-Undang PDB bilang dasar pemrosesan itu ada banyak nih. Ada persetujuan, ada pemenuhan kontrak, ada pemenuhan peraturan, ada juga untuk keperluan misalnya vital interest, ada juga untuk legitimate interest lainnya. Bank, kita tidak bisa menafsirkan secara, oh perlu persetujuan ya, berarti kita minta nih konsumen memberikan persetujuan atas pemanfaatan data. Itu akan menjadi kesalahan fatal. Kenapa? Karena persetujuan itu adalah dasar pemrosesan yang paling lemah. Persetujuan itu harus bisa ditarik setiap saat. Kalau persetujuan ditarik oleh konsumen, maka otomatis bank tidak bisa memproses datanya. Kalau bank tidak bisa memproses data, maka bank tidak bisa melayani konsumen itu. Yang ada akan kena gugatan, tahu-tahu hilang kan datanya di tempat kita kan, gara-gara menolak persetujuan. Oleh karena itu maka untuk dunia perbankan, dasar pemrosesan sebaiknya adalah untuk memenuhi kontrak dengan konsumen atau untuk memenuhi peraturan karena kan bank harus memproses data konsumen untuk dilihat dari sisi AML, TPPU gitu kan, anti money laundering atau tindak pidana pencucian uang gitu. Nah, itu pemahaman seperti itu yang harus diketahui bukan hanya oleh bank tapi juga konsumennya supaya ada kesamaan persepsi tadi gitu. Terima kasih. Yang terakhir mungkin harmonisasi regulasi, Pak. Mungkin singkat aja, Pak, boleh. Iya, harmonisasi regulasi memang hal yang menarik yang saya juga perhatikan. Contohnya juga di
PDP ini gitu. Sekarang undang-undang sudah keluar, tapi belum ada peraturan pelaksanaan. Tapi baik OJK maupun Bank Indonesia, ketika mereka mengeluarkan peraturan, selalu tuh ada muncul mengenai data pribadi harus tunduk kepada undang-undang tentang pelindungan data pribadi gitu. Nah, pada saat ini kita lihatnya bagaimana kita bisa patuhi undang-undang pelindungan data pribadi kalau peraturan pelaksanaannya aja belum keluar. Tapi dari sisi OJK maupun BI, mereka harus melakukan itu. Kenapa? Karena undang-undangnya sudah ada. Nah, tinggal pelaku lapangan nih, bagaimana kita bisa menerapkan ini, memastikan bahwa kita align dengan ketentuan di sektor kita, sementara align juga dengan peraturan undang-undang yang pelaksanaannya belum ada gitu. Oleh karena itu, maka saya dengan teman-teman juga kita membentuk, kita sebutnya Financial Industry Data Privacy and Protection Network. Jadi ini adalah asosiasi di sektor jasa keuangan tentang pelindungan data pribadi gitu. Memang sudah ada asosiasi lain, tapi yang di sektor jasa keuangan ya ini yang kita bentuk. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa bukan hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, menyeragamkan persepsi di industri, tapi juga bisa mendorong nih regulasi supaya kalau bisa align satu sama lain gitu ya. Terima kasih. Oke, siap. Cukup Pak ya. Oke, mungkin sebelah sini tadi. Ya, boleh. Kita kanan kiri ya, biar nggak apa namanya cengang dari sebelah kanannya. Silakan. Malam Pak Yosi, saya Iqbal. Ini kan keberadaan disrupsi mendorong adanya hal-hal yang terus harus kita pelajari ya Pak, khususnya bagi pelaku usaha jasa keuangan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Yosi gimana kaitannya juga tadi mungkin lebih spesifik kaitannya dengan AI hari ini Pak. Lalu kan DBS tahun ini kan heboh 4.000 3 tahun mendatang kan berarti bagian dari disrupsi juga nih Pak. Tapi diganti dengan 1.000 orang katanya. Nah, terus bagaimana juga Bapak melihat industri keuangan Indonesia sendiri sudah siap atau belum? Dan regulasi pemerintahan sendiri bagaimana? Jangan-jangan regulasinya juga nggak mendukung untuk terjadi ya disrupsi itu seru. Satu lagi yang terakhir Pak, kira-kira ada nggak buku lanjutan dari ini? Karena kan Bapak juga katakan 2023, tentu ada hal-hal baru yang ingin dilakukan dan ditulis. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Boleh Pak dijawab terkait AI yang pertama. Oke, yang pertama AI. Jadi sebenarnya AI itu, dia itu bukan hanya menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya redundancy, tambahan, tapi dia juga menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru, menciptakan peluang-peluang usaha baru atau produk-produk baru yang ujung-ujungnya bisa compensate dari tenaga kerja yang tadinya melakukan hal-hal yang bisa diganti dengan AI, jadi mereka harus handle AI gitu ya. Seperti tadi juga saya jelaskan, contohnya adalah kita bisa menggunakan AI untuk meneliti apakah satu policy ini align satu sama lain gitu. Kita bisa menggunakan AI untuk melihat apakah policy yang kita punya sudah sesuai dengan regulasi gitu. Itu hanya Gen AI. Belum lagi agentic AI yang udah bisa lebih hebat lagi tuh. Karena dia bisa membantu berkomunikasi satu sama lain dan sistem dengan sistem yang lain gitu kan. Oke, jadi tapi saat ini pemanfaatan AI itu memang masih belum all out. Kenapa? Karena kita juga masih harus mengantisipasi dampak negatif AI, yaitu misalnya kalau di luar gitu ya, ada satu law firm yang harus kena sanksi gara-gara paralegalnya itu dalam menyusun gugatan dia pakai AI, lalu dia mengutip kasus-kasus yang sebenarnya nggak ada berimajinasi gitu kan. Ini juga dampak AI yang tidak kita inginkan. Oke. Di kantor saya memberikan advice hukum misalnya gitu ya. Ada yang challenge saya, kok kayak begini ya? Oh ternyata dia pakai ChatGPT Law School. Nah itu juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan kan memang. Jadi memang sangat berhati-hati dengan AI, tidak bisa sepenuhnya juga. Dan pemanfaatannya pun di perbankan tentunya harus selalu diawasi. Tergantung apakah dia di sektor perbankannya ataupun sistem pembayarannya gitu kan. Nah itu tentang AI. Lalu yang kedua tadi apa?
terkait perkembangan industri keuangan di Indonesia, Pak. Oke. Nah, kalau saya melihatnya sekarang itu dengan adanya undang-undang PPSK gitu ya, ini memang benar-benar membuka peluang baru, tapi ada juga peluang yang memang belum bisa dimanfaatkan dengan sepenuhnya, seperti misalnya tentang kripto gitu. Lalu saya lihat apakah regulator sendiri siap untuk menghadapi disrupsi. Kalau menurut saya siap tidak siap ya harus siap karena tanpa bertransformasi sama-sama ini dampaknya akan sangat luas sekali gitu. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, apa yang saya tuliskan itu sifatnya aktual. Tapi saya juga berusaha agar tulisan saya ini seringan mungkin sehingga bisa banyak orang yang membaca. Tapi juga eh, tergantung audiensnya nih supaya bisa seluas mungkin menjangkau dan mudah-mudahan pihak regulator juga bisa ikut membaca, bisa juga berdiskusi. Nah, melalui asosiasi yang tadi saya jelaskan, saya juga eh, sowan gitu, datang ke Komdiji, datang juga ke OJK, datang juga asosiasi lain. Tujuan apa? Supaya kita punya satu pemahaman nih, sepemikiran tentang ini ada PDP dan kita belum siap, PP-nya belum ada, lembaganya belum ada. Terus mau dibawa kemana? Ya, yang kita harapkan dari sisi industri, tolonglah kalau PDP ini kita di perbankan ya udah yang mengatur OJK aja, kalau di pembayaran ya BI aja gitu. Karena kalau diatur oleh lembaga lain, itu kan jadi akan ada double-double tuh. Yang mungkin ada irisan-irisan yang mengharuskan kita lapor ke banyak institusi nih. Nah itu kan juga mungkin jadi kurang produktif gitu. Tapi itu yang sedang kita upayakan saat ini. Terima kasih. Oke, terakhir Pak, lanjutan buku nih Pak, kira-kira Oh, kapan nih? Iya, saya masih terus menulis memang. Saat ini ya dalam 5 tahun terakhir mungkin sebulan satu tuh yang saya publikasikan gitu kan. Dan saat ini saya masih berusaha menyelesaikan disertasi saya, gitu kan. Dan itu belum kepikir untuk bisa nulis satu buku tersendiri. Mungkin nanti disertasi ini akan tuangkan dalam bentuk buku. Ya, terima Oke, kasih. jadi ditunggu saja gitu Pak ya. Oke, next. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikri Kamal. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yosea yang aktif dalam menulis. Ada beberapa hal tanggapan. Saya lebih banyak menanggapi gitu loh. Bahwa disrupsi itu gangguan ya Pak maksudnya ya. Artinya awalnya itu adalah teknologi. Oke. Jadi kembali lagi core isunya adalah teknologi itu adalah sebagai tantangan, challenge atau peluang. Nah, mungkin kalau saya boleh kembali ke mungkin di 2002 atau 2005 pada saat itu di bidang teknologi atau di telekomunikasi ada namanya BlackBerry dan itu sangat sangat merubah konstelasi bisnis telekomunikasi. Lalu kita juga masih ingat bagaimana Kodak harus keluar dari bisnis dan Nokia dan yang lain-lain. Nah, kalau saya boleh tarik sedikit, artinya disrupsi ini tidak hanya berlaku di bank, tapi juga di seluruh industri. Kalau kita kembali di 2002, mungkin pada saat awal di tahun 2000-an, pada saat itu mungkin bank sangat terkenal sangat konservatif. Pengalaman saya, karena saya mungkin nggak terlalu banyak kerja di bank. Tapi pada saat itu bank sangat sesuatu yang sangat konservatif dan sangat prosedural. Itu yang pemahaman saya dari luar. Dan hal ini ternyata memberi hal yang positif menurut pendapat saya. Sehingga mempercepat proses dan selanjutnya. Itu tanggapan saya, mungkin Pak Yose bisa memberi tanggapan. Lalu kedua yang saya ke sini dengan satu pertanyaan gitu loh. Sebagai konsumen perbankan, what do we should expect dari disrupsi ini? Apakah itu sesuatu yang akan menjadi beban yang akan diteruskan oleh bank ke konsumen dalam bentuk biaya atau fee atau segala macam, atau sesuatu yang menjadi positif? Ini jadi pertanyaan utama saya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulfikran ya. Oke, tadi ada beberapa tanggapan Pak. Sorry, Zulfikri Bu. Sorry, maaf Pak, Zulfikri, siap. Jadi pertama terkait teknologi itu akan jadi tantangan atau peluang, kemudian ya perubahan bank lah Pak ya, dari dulu yang konservatif dan sekarang sudah sangat digital gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait ekspektasi Pak.
bagaimana sih seharusnya ekspektasi kita terhadap perbankan dan bagaimana perbankan itu melihat ekspektasi dari masyarakat gitu Pak. Jadi kalau kita baca buku yang tadi kita sebutkan, Clayton Christensen itu tahun 97 ya. Satu memang dia bicara tentang new technology. Tapi materi yang dicontohkan, salah satunya adalah misalnya kalau misalnya saat itu perusahaan Jepang, dia mengeluarkan sepeda motor Yamaha, sepeda motor Honda, lalu dijual di Amerika. Saat itu Amerika itu motor-motornya gede-gede gitu, motor gede-gede. Nah, tahu-tahu terjadi disrupsi nih. Dengan keluar motor yang kecil, yang jauh lebih hemat, yang jauh lebih praktis, yang bisa jauh lebih dipakai gitu. Itu juga disrupsi itu, yang membuat industri sana harus menyelesaikan diri gitu. Jadi memang tidak hanya karena benar-benar teknologi informasi, tapi bisa juga di bidang-bidang yang lain yang harus kita memang antisipasi gitu. Nah, buat perbankan, disrupsi yang ada ini memang membantu kita untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Sebelum munculnya fintech, perbankan itu bersifat lebih eksklusif gitu kan. Kalau kita mau berhubungan dengan bank, maka kita mesti datang ke bank. Lalu kita datang ke bank dengan gedungnya megah-megah sana-sini saat itu kan. Nah, dengan fintech ini dia memanfaatkan sektor yang underbank atau unbank yang belum terjangkau oleh perbankan. Tapi justru sektor itulah yang terus bertumbuh melalui UMKM gitu ya, atau small medium enterprise. Ini juga membuat bank nggak boleh berdiam diri gitu, karena kita mesti melihat mereka inilah yang seharusnya bisa dilayani karena mereka yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Kalau Indonesia itu mengalami krisis misalnya, dan konsumsi nasional kita masih tinggi, itu masih aman sekalipun di luar gonjang-ganjing. Kalau konsumsi kita juga besar dengan penduduk kita yang sangat besar, kalau semuanya bisa ikutan dalam sektor ini, maka masih relatif lebih aman ekonomi kita gitu. Nah, lo apa sih yang bisa diharapkan oleh konsumen terhadap bank? Sekarang itu konsumen benar-benar punya banyak pilihan. Berapa minggu lalu saya tuh download satu aplikasi untuk melakukan transfer. Itu cepat banget ternyata prosesnya dalam aplikasi itu. Dan juga tidak dikenakan biaya. Saat ini banyak bank yang masih mengenakan biaya transfer gitu. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau konsumen meninggalkan bank untuk beralih ke aplikasi yang seperti ini. Karena aplikasi ini juga mereka termasuk dalam sistem pembayaran yang diawasi juga oleh Bank Indonesia. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan validity dari si aplikasi ini gitu. Yang menjadi tugas bank adalah bagaimana supaya konsumennya nggak lari keluar hanya gara-gara bank itu sudah tidak lagi relevan buat mereka. Nah, satu hal yang menjadi dilema selalu antara keamanan kenyamanan. Semakin kita aman akan semakin nggak nyaman. Kalau kita mau nyaman, relatively nggak aman gitu. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin bisa lanjut, boleh di in depan. Oke, tes. Baik, selamat siang Pak Hosea, Mbak Anissa. Saya Jimmy, saya advokat. Jadi saya juniornya Pak Hosea nih. Jadi terima kasih Pak Hosea bukunya. Jadi walaupun mungkin nanti ada revisi ya Pak ya. Jadi kebetulan nih Pak, saya sebenarnya korban disrupsi juga Pak. Jadi kayak Bapak nih Pak, CV-nya pindah-pindah ya Pak. Jadi saya mau tanya aja Pak, singkat mungkin dari Pak Iqbal tadi sudah ada pembuka ya. Atau mungkin tuh pertanyaan Pak Iqbal saya kembangin aja. Ada yang namanya branchless banking ya Pak. Jadi mungkin kita semua apa ya istilahnya mungkin akan mengkerucut nantinya dari jumlah sumber daya manusia dan memang digantikan teknologi. Mungkin ada masukan dari Bapak untuk bagaimana menghadapi apa namanya perbankan dalam era 5.0 saat ini ya Pak ya. Jadi kalau biasanya disebut industri 4.0, sekarang disebut society 5.0. Seperti itu aja. Mungkin makasih Pak Hosea. Oke, branchless banking itu memang kesempatan yang dibuka oleh Undang-Undang PPSK, dimungkinkan bank itu bertindak atau melayani secara digital
dan hanya cukup punya satu kantor pusat saja maka sudah cukup gitu. Nah, tapi itu branchless banking kalau dari sisi kehadiran fisik dari bank sendiri. Tapi kalau dari sisi layanan, kita bisa lihat adanya program seperti misalnya Laku Pandai gitu ya, di mana bank ini bisa menggandeng eh, Indomaret, Alfamaret, lalu juga mungkin gerai-gerai kecil, di mana nasabah tuh bisa melakukan transaksi di sana gitu. Jadi layanan perbankan itu sudah tidak lagi eksklusif untuk bank, layani lewat cabang. Apakah dengan demikian maka nasabah terus akan beralih ke fintech? Enggak juga. Karena yang bisa melakukan kerjasama dengan gerai-gerai kecil itu hanya bank-bank besar. Hanya mereka yang punya infrastruktur luar biasa gitu. Bank-bank yang punya jangkauan luas seperti bank-bank Himbara itu mereka punya, waduh mungkin ada ribuan tuh cabang. Dan presence mereka, kehadiran mereka di daerah itu memberikan rasa nyaman buat customer. Karena biar gimana pun, mungkin masih culture kita. Kalau kita bisa lihat, oh ada tuh di sini gampang kalau ada apa-apa. Dibandingkan bank-bank yang sama sekali nggak ada, cuma lewat app doang gitu. Nah ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi bank-bank menengah atau bank-bank kecil. Bagaimana kita bisa menjangkau se-Indonesia lewat aplikasi. Kalau kita nggak hadir di sana, kalau orang mau melakukan sesuatu harus telepon, harus pakai app, sementara ada hal-hal yang harus tatap muka gitu. Nah, jadi branches banking ini saat ini hal yang bagus bisa menjangkau ke daerah, tapi memang sebaiknya bekerja sama dengan apa yang sudah hadir di daerah itu gitu. Ketimbang saya cuma buka satu bank di Jakarta, saya pengen menjangkau yang di Sumatera Utara, nggak kelihatan, mungkin itu nggak bisa jalan gitu. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, boleh. Silahkan. Iya. Baik, selamat siang Pak Yosea. Saya Elena dari BINS. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang dapat saya pahami karena saya backgroundnya bukan hukum. Saya jadi mendapatkan insight mengenai disrupsi dari latar belakang hukum. Baik yang ingin saya tanyakan Pak Yosea, yaitu bagaimana kami menyikapi secara pribadi agar kita siap dan aman menjadi bagian positif dari disrupsi itu sendiri maupun dampaknya. Seperti itu Pak Yosea, terima kasih. Siap. Ya tentunya saya hanya bisa menjawab dari sisi disrupsi di sektor jasa keuangan gitu ya. Mungkin juga memang berlaku untuk sektor-sektor lainnya. Tapi yang paling penting adalah sikap open mind atau berpikiran terbuka. Selain itu, kita harus selalu banyak belajar, keinginan belajar. Secara pribadi, saya pun sampai hari ini masih belajar. Tadi seperti ditanyakan juga oleh Mbak Moderator, juga dalam percakapan tadi, kenapa sih saya tuh menulis gitu. Nah, sebenarnya saya menulis itu riset berhari-hari, kadang berminggu-minggu, kadang telepon sana sini, kadang Google sana sini, gitu. Nah, hasil riset itu semua tidak terpakai. Kenapa? Karena tentunya di kantor jawaban yang diinginkan adalah se-efisien mungkin. Lalu apa yang saya riset ini saya tuangkan dalam bentuk tulisan, gitu. Kenapa? Supaya bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Supaya kalau ternyata pemikiran saya salah, ada yang baca, saya bisa dikoreksi gitu. Ketika dikoreksi, ya tentu saya memperbaiki diri. Ternyata juga ada orang yang ngajak saya bicara, diskusi tentang apa yang saya tulis. Itu senang sekali karena kita bisa saling berbagi pikiran, saling belajar. Jadi saya pikir itu adalah apa yang saya terapkan dan mungkin juga bisa berlaku juga bagi yang lain, bagi teman-teman lain. Terima kasih.
Jadi kemampuan belajar Pak ya di situ. Jadi kita menulis ini juga harapannya bisa dapat feedback gitu Pak ya. Oke teman-teman, ternyata sudah hampir jam setengah dua ini Pak. Mungkin untuk terakhir nih Pak, ini kan tadi kalau kata beberapa penulis kan disrupsi itu inovasi ya. Ada yang bilang disrupsi itu penghancuran kreatif gitu ya. Kalau Bapak disrupsi itu seru, boleh nih dengan kalau sekarang tuh pakainya bahasa bayi gitu ya, bahasa yang mudah dimengerti. Boleh Pak dijelaskan serunya itu apa sih disrupsi gitu? Barangkali teman-teman ada yang mau tag video yang untuk video singkat gitu ya. Serunya apa sih Pak disrupsi? Serunya itu membuat kita lebih banyak belajar lagi, dan ketika kita sudah melewati masa itu, kita bisa tertawa mengingat apa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang silly, hal-hal yang nggak masuk akal, hal-hal yang absurd. Ternyata kita setelah selesai, oh ternyata seperti ini aja. Gitu. Misalnya nih, waktu saya masih di Citibank, ada kasus fraud, ada kasus debt collector, itu seperti dunia runtuh. Kenapa? Karena kita di stop untuk acquire premium customer, kita di stop untuk mengeluarkan kartu kredit. Itu untuk suatu bank yang dari situ bisnis utamanya itu seperti wah luar biasa. Tapi sekarang setelah kita bisa melewati itu, kita lihat kembali ke sebelumnya, wah ini ada disruption yang memang saat itu membuat kita keluar dari zona comfort. Tapi kita bisa nikmati kemudian. Itu yang membuat jadi seru disrupsi itu. Terima kasih. Serunya adalah ketika kita bisa mengatasi gangguan itu Pak ya. Dan memang kita dituntut harus bisa. Betul seperti itu Pak. Oke tepuk tangan dong buat Pak Yos ya. Oke teman-teman. Terima kasih banyak tadi yang sudah bertanya, sudah mendapatkan souvenir ya. Oh, oke, dapat apa tadi? Payung kayaknya ya. Siap-siap kalau hujan habis ini ya. Gelas cantik. Tambahan. Boleh kalau mau dapat lagi nanti di minggu kedua dan keempat selalu ada kegiatan di sini ya. Bu Risma ya. Jadi datang aja ke sini. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya. Special thanks untuk Pak Yose ya gitu ya sudah hadir nih sudah menjelaskan terkait buku dan boleh banget ini teman-teman dibaca ini worth banget untuk dibaca ini kan nggak tebel-tebel dan bahasanya insya Allah juga mudah dimengerti bisa jadi teman ngopi-ngopi atau ngeteh sore hari seperti itu dari saya cukup mohon undur diri saya kembalikan kepada MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.